Hai semuanya, apa kabar? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, sekarang kita akan mempelajari masyarakat Indonesia ketika mempunyai peradaban yang sudah lebih maju, yaitu pada periode Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa kok saya bilang lebih maju? Karena pada masa ini masyarakatnya sudah mengenal tulisan dan sistem sosialnya, terutama kepemimpinannya, itu sudah teratur juga dengan adanya sistem pemerintahan berupa kerajaan. Dan yang paling penting di sini, masyarakat Indonesia sudah mengenal perdagangan antar pulau. Nah, perdagangan antar pulau inilah yang nanti membuat pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu sangat kental penyebarannya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, untuk mempelajari penyebaran Hindu-Buddha di Indonesia, kita harus mengetahui sejarah agama Hindu dan Buddha dulu. Nah, yang pertama kita akan mempelajari agama Hindu. Agama Hindu itu berkembang di daerah India. Nah, ini diawali sekitar 2000 sebelum Masehi. Di India itu memiliki peradaban yang sudah maju, yaitu peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Juga dikenal sebagai peradaban tepi sungai Indus. Peradaban dan kebudayaan Indus sendiri itu dikembangkan oleh bangsa asli India, yaitu bangsa Dravida, yang mempunyai ciri-ciri berbadan pendek dan berkulit gelap. Nah, setelah itu datanglah bangsa lain, yaitu bangsa Arya, adalah bangsa pengembara dan penakluk, yang berhasil menaklukkan bangsa asli India, yaitu bangsa Dravida. Nah, setelah itu terjadi pengembangan kebudayaan Indus dan lahir kebudayaan Hindu. Nah, sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, agama Hindu sendiri itu disebut dengan Sanata Dharma, yang berarti agama yang kekal. Nah, agama Hindu sendiri itu terbagi menjadi 3 aliran, yaitu Shaiva, yaitu yang lebih memprioritaskan penyembahan terhadap Dewa Siwa, terus Vaishnava itu kepada Wisnu, dan Sakta kepada Brahma. Dan kitab sucinya bernama kitab Weda. Nah, selain itu, waktu di India, bangsa Arya itu supaya menjaga kemurnian darahnya, supaya tidak ada percampuran darah antara bangsa Dravida dengan bangsa Arya, mereka mengenalkan yang namanya sistem kasta. Kasta itu adalah tingkatan atau strata sosial masyarakat atau level gitu ya. Nah, untuk yang paling tinggi itu disebut dengan kasta Brahmana. Yang kedua ada Ksatria, yaitu para bangsawan dan prajurit. Terus ada Waisya, itu adalah para saudagar, pemilik tanah dan pedagang. Dan Sudra itu adalah para budak atau para pekerja kasar. Nah, sedangkan untuk agama Buddha itu sejarahnya adalah bahwa agama Buddha itu dibawa oleh orang bernama Siddhartha Gautama di India pada tahun 531 sebelum Masehi. Dia adalah anak seorang raja bernama Raja Sododana. Nah, Buddha sendiri artinya adalah orang yang telah sadar, serta juga ingin melepaskan diri dari yang namanya samsara. Nah, kitab suci agama Buddha itu disebut dengan Tripitaka. Nah, untuk alirannya sendiri, Buddha itu ada 2, yaitu Hinayana, yakni aliran yang menganggap tiap-tiap orang dapat mencapai nirwana dengan usahanya sendiri. Dan juga ada Buddha Mahayana, yakni orang bisa mencapai nirwana dengan usaha bersama dan saling membantu. Nah, itu adalah sejarah dari kedua agama, yaitu agama Hindu dan Buddha yang berkembang pesat di daerah India yang akhirnya nanti ke Indonesia. Terus bagaimana sih agama-agama itu bisa ke Indonesia? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada permulaan tarik Masehi, di benua Asia ada 2 negeri yang peradabannya sudah sangat maju, yaitu India dan Cina. Mereka saling melakukan perdagangan. Nah, baik melalui jalur darat, yaitu namanya ada jalur sutra, dan akhirnya beralih ke jalur laut. Nah, di jalur laut ini mereka melewati salah satu laut Indonesia, yaitu adalah Selat Malaka. Nah, Selat Malaka itu digunakan sebagai transit atau tempat istirahat
para pedagang India dan juga Cina. Sehingga di Selat Malaka ini terjadi banyak pergaulan antara orang Indonesia, Arab, Cina, dan India. Nah, pergaulan ini yang menyebabkan pengaruh-pengaruh dari negara lain tersebut itu mempengaruhi masyarakat Indonesia, terutama adalah orang-orang India yang saling menyebarkan pengaruhnya. Nah, pengaruhnya itu terutama pada agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha. Nah, adapun teori masuknya Hindu, Buddha di Indonesia. Yang pertama, yaitu kita akan mempelajari masuknya agama Hindu. Nah, ini ada beberapa teori, yaitu ada teori Brahmana, ada teori Waisya, Ksatria, Arus Balik, dan juga teori Sudra. Nah, untuk teori penyebaran agama Hindu yang pertama, itu ada teori Brahmana yang dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Nah, teori ini mengemukakan bahwa ajaran Hindu itu disebarkan oleh kaum Brahmana, atau pendeta atau pemuka agama. Hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan prasasti di Indonesia yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa yang hanya dikuasai oleh para Brahmana. Dan satu lagi, dalam aturan agama Hindu yang bisa menguasai ajaran Hindu dan menyebarkan agama Hindu itu hanya kaum Brahmana. Nah, selanjutnya adalah teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori ini berpendapat bahwa ajaran agama Hindu di Indonesia dibawa oleh para pedagang. Nah, ini dibuktikan dengan banyaknya aktivitas perdagangan yang melibatkan orang-orang India. Nah, yang ketiga adalah teori Ksatria. Dalam teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Smoin. Nah, mereka berpendapat bahwasanya ajaran Hindu di Indonesia itu dibawa oleh golongan Ksatria. Hal ini dibuktikan dengan adanya perebutan kekuasaan antara golongan Ksatria di India. Oleh karena itu, golongan Ksatria yang kalah itu akan melarikan diri ke daerah lain. Nah, salah satunya ke Indonesia dan mendirikan kerajaan-kerajaan atau kekuasaan yang bercorakan Hindu. Terus yang keempat itu ada teori Sudra. Nah, teori ini dikembangkan oleh Van Faber. Dia berpendapat bahwa ajaran dikembangkan di Indonesia melalui para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi dari India ke Indonesia. Nah, yang terakhir adalah teori arus balik. Ini dikembangkan oleh F.D.K. Bose. Nah, ini dia berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia itu tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu di India. Nah, selanjutnya itu adalah teori penyebaran agama Buddha. Nah, proses penyebaran agama Buddha sendiri itu dilakukan oleh Dharma Duta yang bertugas untuk menyebarkan Dharma atau ajaran Buddha di seluruh dunia. Salah satu Dharma Duta yang terkenal di Indonesia itu adalah Gunadarma. Nah, masuknya ajaran yang telah lama berkembang pastinya meninggalkan suatu pengaruh-pengaruh di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat digolongkan ke dalam beberapa hal, yaitu yang pertama ada agama. Dengan masuknya ajaran Hindu-Buddha, terjadi perubahan di masyarakat seperti upacara keagamaan, tata krama, serta bentuk peribadatan. Terus selanjutnya ada pemerintahan. Di sini timbul sistem pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan. Nah, terus ada arsitektur. Nah, di sini lahirnya pembuatan bentuk bangunan baru untuk peribadatan, yaitu seperti candi. Nah, selanjutnya itu ada perkembangan di bidang bahasa, yaitu ada perkembangan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang masih ada sampai sekarang. Terus yang terakhir itu dalam bidang sastra. Nah, dalam bidang sastra ini ada banyak rujukan-rujukan seperti adanya kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata yang membuat
masyarakat Indonesia sendiri akhirnya menciptakan kesusastraan atau kitab-kitab baru seperti kitab Sutasoma, Kayamputan Tular, kitab Negara Kertagama itu yang diciptakan oleh Empu Prapanca. Nah, itu semua adalah pengaruh-pengaruh kebudayaan atau ajaran agama Hindu Buddha di Indonesia yang mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Nah, sekian dulu untuk materi kali ini, dan mungkin besok adalah materi terakhir yaitu tentang kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Terus seperti biasa ada pertanyaan bagi kalian. Pertanyaannya adalah jelaskan pendapat dari teori Brahmana. Isi pertanyaan itu atau isi jawaban itu dipresensi, dan saya ucapkan tetap semangat untuk kalian dan sampai jumpa.